Salah satu kesulitan yang dialami oleh para pelaku usaha yaitu adalah bagaimana mereka bisa terus mendapatkan data pelanggan-pelanggan baru untuk bisnisnya. Karena memang pelanggan ini sangat mempengaruhi ya bagaimana nantinya sebuah bisnis ini terus berkembang ya, terus berjalan, karena dengan pelanggan-pelanggan yang loyal tentunya mereka akan bisa terus melakukan repeat order. Nah, di video ini saya akan perkenalkan ya sebuah software yang nantinya teman-teman bisa menggunakan software ini untuk terus bisa mendapatkan pelanggan-pelanggan baru, tidak hanya di sekitar lokasi bisnisnya namun juga seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nantinya teman-teman bisa mendapatkan database pelanggan berupa nama bisnisnya, kemudian nomor teleponnya, email, alamatnya ya. Sehingga nantinya dari data-data tersebut teman-teman bisa olah dan juga melakukan penawaran dan juga follow up yang mungkin dimana teman-teman perlu ya melakukan kontak langsung dengan calon pelanggan tersebut. Nah, bagaimana cara mendapatkan database pelanggan dengan mudah lewat software ini? Yuk, simak selengkapnya di video ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Surya Erlangga dari suryaerlangga.com ya. Di video ini saya akan sharing sebuah tools di mana nanti teman-teman ya dengan menggunakan tools atau software ini teman-teman bisa terus mendapatkan database calon pelanggan ya. Jadi di mana database calon pelanggan ini didapatkan salah satunya yaitu dengan menggunakan Google Maps. Jadi yang teman-teman tahu ya, seperti yang kita tahu bahwa Google Maps ini menunjukkan titik-titik lokasi seperti misalnya adalah tempat usaha ya. Tempat usaha di sini banyak sekali tempat usaha ya, misalnya seperti toko pakaian, kemudian toko perlengkapan makan, toko restoran dan sebagainya. Ada banyak sekali ya lokasi-lokasi bisnis yang tampil di Google Map. Nah, dengan menggunakan software ini, dengan menggunakan tools ini, teman-teman bisa mencari ya data tersebut, mencari data-data dari Google Maps. Nah, saya akan praktekkan terlebih dahulu ya. Misalnya di sini teman-teman memiliki usaha untuk menjadi seorang supplier penyedia perlengkapan ataupun penyedia kebutuhan-kebutuhan tentang rumah makan atau resto atau mungkin coffee shop ya. Jadi teman-teman bisa ketikkan langsung di bagian keywordnya seperti ini. Misalnya kita akan cari coffee ya, dimana diharapkan coffee ini adalah coffee shop. Nah, kenapa saya hanya mengetikkan kata coffee? Karena biasanya ya penyebutan nama coffee shopnya mungkin ada beda-beda ya. Kemudian misalnya rumah makan, kemudian restoran atau resto misalnya. Lalu lokasinya kita akan masukkan di sini misalnya adalah di Solo ya. Atau mungkin teman-teman bisa masukkan juga di daerah Jakarta misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah memasukkan kata kuncinya, kemudian lokasinya, kita akan ekstrak using keyword ya. Kita klik seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri atas ya, dia akan mencari semua lokasi yang ada di Jakarta yang menggunakan kata kunci coffee ya. Nah, dia akan mengambil datanya. Di sini teman-teman bisa lihat di bagian bawah ya, ada name, subname, kategori, rating, kemudian reviews count ya. Jadi nama bisnisnya, kemudian ada sub namanya, lalu kategori ya, kategori bisnisnya, lalu ada rating atau ulasannya, ulasan dari bisnis tersebut, kemudian reviews count atau jumlah reviewnya. Lalu kalau kita geser di sini ada city atau kota, lalu ada nomor teleponnya. Lalu nanti di sini ada email. Di sini email nanti teman-teman akan mendapatkan setelah proses pencariannya ini selesai. Lalu ada alamat, kemudian ada websitenya ya, ada URL-nya. URL website tentunya ya. Lalu ada kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, lalu kemudian provinsi. Nah, ini adalah data-data yang diambil menggunakan tools ini. Nah, teman-teman bisa tunggu ya prosesnya di sini. Nah, prosesnya memang tergantung dari spek komputer yang digunakan atau spek laptopnya. Lalu selanjutnya adalah kecepatan koneksi. Di sini saya menggunakan koneksi 50 Mbps. Jadi mungkin kalau teman-teman menggunakan koneksi yang lebih tinggi, pastinya prosesnya akan lebih cepat. Terutama juga spek komputernya yang lebih tinggi.
Nah, tunggu ya sampai dengan prosesnya ini selesai. Atau nantinya misalnya teman-teman merasa bahwa prosesnya cukup lama, teman-teman bisa stop ya. Di sini ada tombol stop di mana akan menghentikan proses scrapingnya atau proses pengambilan datanya. Di sini kita sudah mendapatkan 40 ya, 40 bisnis, 40 data bisnis di sini. Dan mungkin jika kita ini baru kata kunci coffee saja ya, dan ini masih belum selesai, jadi artinya akan terus mengambil database selanjutnya. Nah, mungkin ya, agar mempercepat prosesnya, nanti teman-teman bisa melakukannya sendiri ya, proses scraping ini jika sudah memiliki tools ini. Nah, di sini akan saya stop terlebih dahulu. Saya mendapatkan 54 ya, 54. Mungkin saya akan genapkan 55 terlebih dahulu. Nanti kemudian akan saya stop, atau mungkin kita stop sekarang. Nah, di sini saya sudah stop ya proses scrapingnya. Saya mendapatkan 54 data, di mana ada data nomor telepon ya. Di sini teman-teman bisa melihat ada database nomor telepon, yang artinya teman-teman bisa menggunakan database nomor telepon ini untuk bisa mengirimkan penawaran menggunakan WhatsApp ya, jika memang nomornya tersedia untuk aplikasi WhatsApp-nya. Lalu kemudian kita klik update emails. Nanti dia akan menunjukkan ya emails di sini yang masih kosong, dia akan mencari kalau memang emailnya ini terbaca oleh sistem ya. Kita agak tunggu. Nah, di sini ternyata emailnya tidak ada ya. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman nanti mungkin mencari di bisnis lain, ini emailnya akan muncul di bagian ini ya. Kita coba ya, ulangi terlebih dahulu mungkin ya. Nah, di sini ada email yang agak lucu ya. Emailnya cukup sulit, tapi tidak ada masalah ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya untuk menggunakan dengan kata kunci yang lainnya. Oh, di sini ada ya. Nah, di sini ini ada email yang tercantum. Tunggu sampai dengan prosesnya selesai. Atau mungkin jika memang teman-teman, nah ini sudah selesai. Nah, jadi teman bisa mendapatkan data ya, data calon pelanggannya di sini menggunakan kata kuncinya, kemudian lokasinya di mana. Nah, semakin banyak ya kata kunci yang dimasukkan dan kemudian lokasi yang dimasukkan, tentunya proses scrapingnya atau proses pengambilan database-nya ini akan menjadi lebih lama. Jadi teman-teman perlu perhatikan bahwa nanti prosesnya akan semakin lama. Teman-teman bisa menggunakan per kata kunci atau per lokasi, sehingga nantinya database yang didapatkan akan lebih terorganisir ya berdasarkan kategorinya. Dan saya akan perkenalkan fitur lainnya dari tools ini. Nantinya di sini ada OLX ya, ada OLX, kemudian SMS, WhatsApp, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan database bukan hanya dari Google Map, namun juga dari OLX dan juga Facebook Marketplace. Nah, sehingga setelah data ini teman-teman bisa dapatkan ya, teman-teman bisa ekspor hasilnya dan kemudian disimpan. Jadi setelah database pelanggannya ini disimpan, teman-teman bisa melakukan penawaran, dan juga mungkin setelah melakukan penawaran bisa melakukan follow up jika memang tidak ada respon dari si calon pelanggannya ya, agar tentunya komunikasi bisa terbangun dengan para calon pelanggan tersebut. Nah, itulah tadi tentang perkenalan sebuah software atau tools yang nantinya teman-teman bisa terus mendapatkan calon pelanggan baru setiap harinya. Nah, bagaimana cara mendapatkan tools ini? Silahkan cek deskripsinya, nanti saya akan tampilkan ya bagaimana teman-teman bisa mendapatkan tools ini, caranya, pembeliannya, dan kemudian nanti aktivasinya, sehingga teman-teman bisa menggunakan tools ini untuk terus mendapatkan calon pelanggan baru setiap harinya menggunakan tools ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Surya Erlangga. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, komen, dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya.